Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian, Bapak Ibu. Kalau ada Ibu yang bergabung, ini eh, recorded session, nanti jadi bisa ditonton lagi di YouTube. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita yang sebenarnya sudah kita bicarakan tahun lalu ya, tapi kita akan bicarakan lagi tahun ini mengenai financial contagion. Eh, Banyak sekali ya khasana financial contagion itu ya. Jadi dari beberapa variabel-variabel keuangan lah. Dan juga beberapa komoditas yang terkait dengan sektor keuangan. Nah, kali ini kita akan lagi membahas mengenai cryptocurrency. Jadi, bagaimana cryptocurrency itu juga memiliki efek contagion. Dan juga yang terbaru kita juga akan membahas mengenai kasus di equity market. Eh, Bagaimana relasinya antara equity market dengan cryptocurrency? Apakah kejatuhan dari ISG sekarang itu juga punya relasi dengan cryptocurrency, apakah itu inversely related atau justru positif? Kita akan bahas hari ini bersama Prof. Rangga Andika. Silakan Prof. Rangga, kita mulai. Kasih Pak Fitra atas kesempatannya. Kemudian izin share materi dulu. Jadi dari sini kita bahas eh, definisi contagion dan betul explore semakin banyak misteri. Nah, jadi makin banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di satu sisi saya harus balancing antara practitioner sama academic. Nah, tapi di sini kita lihat bagaimana salah satu mendefinisikan financial contagion dari literatur terkemuka yang ini mana lebih advance dari yang sebelumnya pernah dengan Next Policy juga kita presentasikan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah terima kasih dari Hibah dan sebagian dari kolaborasi dari Hibah dengan FEB UI maupun dari TIAU. Eh, saya nggak panjang lebar ya penjauhan apa, tapi karena topiknya adalah financial contagion, jadi langsung fokus contagion itu apa, method, data, dan kemudian sample empirical analysis. Dan nanti mungkin menjawab pertanyaan, ada yang bisa sudah dijawab, ada yang belum eh, di pasar saham. Jadi pada prinsipnya contagion ini itu populer. Kalau masih ingat, mungkin saya waktu itu masih high school, jadi setelah 997 lah tepatnya Asian Crisis. Waktu itu kalau 990 kita mungkin ingat di belahan dunia lain terjadi apa-apa, mungkin kita tidak peduli atau mungkin tidak tahu. Nah, tetapi ternyata dari situ krisis 997, di situ saya masih SMA dan membuat saya tertarik kepada ekonomi bahwa dengan adanya Asian Crisis yang kemudian berkembang ke seluruh dunia menjadi dugaan bahwa pasar keuangan terhubung di dunia. Nah, ini yang berbeda. Jadi paling mudah saya analogikan misalnya ada produk, kenapa pasar keuangan berbeda. Kalau dua produk misalnya Pepsi Cola sama Coca-Cola, Coca-Cola misalnya bangkrut, mungkin Pepsi Cola senang karena customer akan beralih. Tapi di pasar uang tidak. Satu bank bangkrut, ngaruh ke bank lain. Nah, karena sama-sama istilahnya sama-sama terkait uang. Kan nggak ada bedanya. Kalau Pepsi, Coca-Cola walaupun sama-sama cola tapi tetap ada diferensiasi. Nah, ini jadi sensitif. Bahkan misalnya satu bank di Swiss bermasalah, langsung beritanya tersebar dan akan mungkin membuat panik negara lain yang seolah-olah nggak ada hubungannya karena tadi terkait gitu. Apalagi setelah 2008. Nah, di sini yang populer metodologi adalah ada mulai mungkin korelasi, kemudian ada yang lebih advance Forbes Rigobon, kemudian buyout all. Nah, yang menarik buyout all ini metodologinya, formulanya berasal dari biologi karena memang contagion itu idenya adalah penularan. Nah, mungkin teman-teman masih ingat flu ataupun juga ingat COVID yang ramai penyakit menular. Nah, itu ada dari molekul-molekul. Jadi kadang-kadang mengenai ekonometrik, kadang-kadang saya prefer untuk membaca dari STEM ya, FMIPA, literatur, karena intuisinya jadi semakin jelas. Jadi modelnya sebetulnya sama. Nah, cuma istilahnya labnya STEM itu adalah lab laboratorium, nah labnya economic finance itu data, nah, data sekunder yang di lapangan. Yang mana tentu berbeda, karena kalau di lab itu kita fully control, sedangkan kalau yang di dunia nyata ini kan data yang kita mencoba modeling dan interpretasi. Nah, yang lebih advance adalah Diebold dan Yilmaz. Nah, ini. Rumusnya mungkin saya nggak terlalu teknis ya, karena ini mungkin
lebih ke area. Tetapi yang jelas begini, intinya adalah dia dari konsep foto regresif VARS. Jadi intinya misalnya ada dua nih, seriesnya Rangga sama Fitra. Nah, Rangga ini di model vektor autoregresif, lag, kemudian ada shock dari residual. Kemudian Fitra ini juga direaksi terhadap Fitra sendiri, kemudian ada shock. Nah, kemudian adalah bagaimana shocknya Rangga mempengaruhi shocknya Fitra, dan sebaliknya shocknya Fitra mempengaruhi shocknya Rangga. Nah, gitu. Di defaultnya biasanya lag-nya until 10 atau 20. Nah, itu judgement ya. Tapi intinya VAR dari VAR begitu. Jadi kalau masih ingat eh, variasi di literatur keuangan adalah risiko adalah standar deviasi, sudah mulai berkembang variance of variance. Nah, ini. Jadi dari sini betul ini agak complicated, tetapi dengan paket apa R, nah ini pakai G-step method, kemudian dengan mudah zaman sekarang zamannya machine learning ya, para ahli statistik mengembangkan rumus yang bisa kita pakai dengan mudah dengan R software. Jadi nanti ketemu metrik. Jadi kalau saya lihat di sini misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang nih ya, akan ketemu metrik 5 kali 5. Jadi ketahuan Rangga menulari Fitra berapa, dia menulari Rangga berapa, SKA menulari Rangga berapa, Rangga menulari Timotius berapa, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi sudah jadi. Saya bawa ke situ karena fokusnya empiril. Kalau kemudian teman-teman yang dari statistik, matematik murni mungkin lebih tertarik mengutak-atik rumus, silakan. Tapi di fokusnya di sini kita mencoba untuk salah satu parameter ekonomi, khususnya pasar keuangan, bagaimana? Dan apakah kalau kita lihat di media misalnya, oh faktor eksternal, faktor internal. Nah kita lihat sebetulnya bagaimana sih? Nah, begitu. Nah ini kita pertama yang itu dulu ya, equity market dulu kita lihat. Jadi pasar antar pasar, kita coba G7, Kanada, dan ini datanya bisa publik, teman-teman mungkin bisa double check. Indonesia, bagaimana case-nya. Nah ini memang datanya baru sampai akhir tahun lalu. Jadi kalau mau dibaca setelah Trump invasion, kemudian ataupun juga setelah fluktualisasi Desember, mungkin kita harus menunggu expose ya. Kan expose setelah kejadian itu butuh data expose sehingga kita bisa membandingkan ex ante dan expose atau pre dan post. Nah, kemudian kita juga perlu diingat juga data antar negara juga berbeda-beda. Nah, kebetulan saya pernah di Abu Dhabi, di United Arab Emirates ini agak tricky karena di sana itu hari liburnya adalah weekendnya Jumat dan Sabtu. Nah, kalau kita kan weekendnya Sabtu Minggu ya biasanya. Jadi Minggu pertama Ahad. Gitu. Nah, itu kita kita buat yang complete data. Nah, kemudian artinya dalam setahun dan juga hanya hari kerja dan saling cut off hari berarti 120. Nah, kemudian kita pakai rolling. Nah, jadi dengan ini datanya diambil, kemudian historis 120 muncul metrik. H-1, H+1 kita run lagi sehingga muncul metrik H+1. Kemudian 121 tadi. Kemudian H+2 kita rolling lagi dapat 122 dan seterusnya. Nah, itu angkanya kita lihat trennya untuk indikasi condition. Nah, dari sini adalah kita bisa melihat, nah mungkin saya langsung gambar aja lebih menarik. Nah, ini kita lihat nih. Salah satu ya, sebetulnya penjelasannya kita banyak, tapi kita fokus yang ini. Nah, kita bisa lihat dengan structural break COVID. Nih, kalau Bapak Ibu kita ingat masa-masa COVID, kita tes 1 tahun sebelum dan sesudah. Jadi COVID sudah mulai dilupakan, benar. Jadi kita lihat ini, COVID itu kasus WHO yang dicatatkan awal Januari 2020. Nah, kita lihat. Ini adalah Contagion Index dari skala 100 dari Indonesia ke negara BRICS. Detailnya kita lihat naik terus turun. Nah, jadi sudah mulai hilang. Gitu. Nah, tapi jangan lupa ada permasalahannya setelah COVID, mungkin juga COVID sudah mulai out of date. Kita ada Russo-Ukrainian War, kemudian perang Rusia-Ukraina, kemudian Gaza War. Oke, saya tidak membahas di politik, bukan yang saya. Tetapi di perang Rusia-Ukraina ternyata itu mempengaruhi supply chain dunia. Jadi kalau yang pesawat itu misalnya
apa melalui perbatasan Rusia Ukraina jadi harus agak berputar. Dan implikasinya apa? Mungkin kita cuma bilang, oh cuma nambah 1-2 jam. Secara individu tidak apa-apa, tapi mungkin jangan lupa bisa jadi terjadi ratusan atau bahkan ribuan atau puluhan ribu logistik yang menyebabkan additional cost. Jadi benar-benar mengganggu supply chain management. Jadi artinya zaman sekarang walaupun kita tidak apa mungkin tidak paham apa isu politik atau peperangan, tetapi at the end itu akan mempengaruhi bisnis. Nah, ini yang menjadi lihat letupan di situ. Nah, kita lihat juga dari BRICS ke Indonesia juga naik kemudian turun, tapi kita lihat degree-nya sekian ini. Nah, kemudian Indonesia ke BRICS di sini. Nah, perbandingannya adalah kita lihat antara Indonesia ke G7 lemah. Jadi sebetulnya logika bahwa ketika Indonesia bergabung BRICS, ketika ada alasan Polexosbud istilahnya seperti itu ya, secara kajian juga mendukung bahwa negara BRIC ini kontingennya cenderung lebih terkait erat. Nah ini kita lihat indeksnya. Tetapi di sisi lain, nah membaca interpret ini juga agak tricky ya. Jadi angkanya satu cenderung lebih besar, tetapi yang kedua kita juga bisa lihat perubahannya itu ternyata kalau dari magnitudenya kecil, malah negatif. Artinya indeks kontingen tadi kan indeks penularan ya, dengan Indonesia ikut BRICS, cenderung lebih stabil dengan metodologi ini dan segala plus minusnya. Nah itu yang kita coba tangkap. Kan jadi malah turun indeks kontingen. Makin tinggi indeks kontingen berarti makin saling menular, gitu. Makin wabah lah istilahnya. Scale 0 sampai 100. Nah sementara kalau dengan J7, angkanya mungkin kecil dan masuk akal. Kita bukan negara J7, G7, tetapi bisa melebatkan jam. Nah, ini yang jadi dua pertanyaan di economic and business. Anda pilih mana? Misalnya buka usaha roti kecil, tapi marginnya 100% misalnya, atau mungkin 200% ya, tapi skalanya kecil, cuma satu di suatu daerah. Atau you adalah bosnya Mastercard, eh, yang untungnya mungkin 0,1%, tapi omsetnya gede. Nah, begitu. Jadi istilahnya raja di kolam kecil atau mungkin apa ya? Tidak terkenal di kolam besar. Nah, ini ada selalu debatable. Jadi angka ini yang menurut saya juga tidak bisa sekedar diterjemahkan letter luck ya sebagai dalam AI karena kita perlu melihat dulu konteksnya. Nah, ini konteksnya seperti itu. Jadi dalam konteks kestabilan ini terbukti ke BRICS-nya ini masuk seperti itu. Nah, angkanya. Jadi ini mungkin dibantu ya, kita dibantu machine learning, tetapi interpretasinya ini adalah human. Nah ini yang kita lihat. Dan tentu ini baru angka mentah. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik menggunakan itu kan bisa berkreasi juga. Nah ini. Jadi kenapa saya suka model ini, kebetulan implementasinya lebih jelas. Nah ini kita lihat juga, kita bisa berkreasi, oke, kita mainkan, oke, kita perhitungkan bagaimana rata-ratanya. Nah ini turunnya bagaimana seperti ini. Nah, kemudian bagaimana ini kalau Rusia Ukraina? Nah, Rusia Ukraina ternyata begini nih. Indonesia dan J7 deret turun naik lagi. Tapi lihat skalanya nih, kembali kecil. Sementara BRICS relatif besar. Tentu jauh dari 100 masih ya, tapi scale di sini. Nah, kalau J7 kadang deret naik. Ini turun naik di sini. Nah, jadi dari sini kita lihat juga bahwa oke, angkanya mungkin lebih besar. Nah, tapi dilihat Rusia Ukraina ini ternyata berbeda. Dalam beberapa hal kita lihat jamnya besar. Nah, ini kita melihat juga untuk perang Rusia Ukraina, G7, G7 mungkin sepertinya lebih ada kepentingan. Nah, itu salah satu penjelasannya ya. Tentu perlu model yang sophisticated lagi di situ. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa BRICS di Indonesia tidak. Jadi berbeda dengan COVID. Nah, itu. Nah, ini contoh beberapa referensi yang silakan bisa dikutip, tapi mencoba menjawab sebagian dan memahami contagion. Jadi ada transmisi seperti itu, spillover. Nah, untuk yang tadi, apakah eh, invasi perubahan besar-besar Trump yang di belakangan ini perang dagang, nah perang dagang nanti lebih ahlinya Pak Fitra, saya butuh data expose dulu. Nah itu. Jadi nanti untuk ke depannya tentu lebih menarik.
Nah, kemudian bagaimana dengan kripto? Ini lagi rame nih, yang oke jadi isu, tapi menurut saya itu lebih ke gimana ya, agak-agak kompleks juga, karena juga apa ya, namanya iklan orang bisa iklan apa saja, tapi juga tergantung di kitanya, seperti itu. Apakah menggunakannya? Nah, kemudian begini, untuk kripto kita coba, cuma saya lebih kreasi bagaimana dengan rather than shock, saya coba dengan equity. Nah, yang di sini. Sorry, dengan residual yang di sini. Dengan KPM saya filter. Ada nggak hasilnya? Jadi karena sekarang semuanya bergerak dengan common factors, jadi global factor itu sudah tidak lagi apa ya, sudah tidak lagi common, tapi ini menjadi suatu hal yang unik faktor ini. Dan di finance sendiri ada rumusnya CAPM seperti ini. Nah, tentu ada pertanyaan bagaimana kalau variasi Garch, nah ini yang lebih kompleks lagi, volatility, dimasukkan dalam variabel ini, feature research. Nah, oke, sekali lagi sama double yield mas, tapi ada juga yang kebetulan ini kolega profesor saya dari Jerman, yang beliau juga lebih menyukai menggunakan Copula. Nah, Copula itu advanced method dari correlations yang menganalisis joint distribution. Nah, ini jadi feature research. Nah, kemudian oke di Boltzmann Mas tadi yang sama, terus kemudian spill over index, bukan R. Nah, yang ini kita lihat bagaimana kripto untuk balance daily return series G7, G20, dan BRICS. Nah, ini kita lihat, ini saya masukkan BRICS ini sebelum Indonesia masuk ya. Jadi Indonesia di sini adalah G20. Nah, balik lagi dengan COVID, Russo, dan Gazawar. Ini bagaimana? Nah, ini mungkin hasilnya akan menarik. Nah, ini kita lihat dulu sambil kita pelan-pelan. Nah, ini. Kriptonya adalah BTC. Nah, kita lihat. Ternyata ini lebih menarik. Ini juga menarik. Ternyata BTC ke J7 jam lebih tinggi setelah COVID. Nah, ini di beberapa literatur penjelasannya adalah salah satu alternatif investment. Nah, tapi betul, tentu naik turun. Tapi balik lagi, di sini tidak membahas naik turun ya, tapi shock. Jadi Bitcoin itu market cap-nya makin serius, nah makin besar. Nah kita lihat aja, hari ini berapa? Mungkin 10 tahun lalu juga kurang. Sebentar. Nah enaknya itu data sekarang publik ya. Market capitalization. Oke, coin market cap, kita lihat. Nah ini. Oke, ternyata market cap-nya kita udah lihat 31 koma. Nah ini 81, bentar kita lihat. Nah, ini. 1,7 masih tinggi. Nah ini sebentar kalau kita bisa lihat. Sebentar, sebentar, sebentar. Bentar, saya munculkan di sini ya. Datanya karena ini live. Live juga enak. Nah ini, bisa kita lihat, saksikan. Waduh, memang merah betul, tapi jangan lupa ada juga yang merah. Oke, sampel saya mungkin Bitcoin, kita lihat ini 1,7 apa ya? Taus, million, million. Ini triliun. Ini tergantung British or American English. Lumayan besar. Jadi masih besar nih, masih serius. Maksudnya masih apa ya, di level yang cukup tinggi sekali gitu Bitcoin. Walaupun memang pasti ada untung ada rugi, price-nya juga masih mahal nih, tidak murah. Jadi yang apes itu mungkin yang beli waktu mahal kemarin begitu. Tapi saya ingat dulu waktu itu Bitcoin dulu masih rendah sekali ya. Jadi bahkan 40.000, tapi begitu 100.000 jelas wah. Tapi ini masih tinggi juga, bukan hal yang secara absolut ya. Betul kalau kita belinya di 100.000 akan loss besar itu benar, tapi 87 juga berapa itu, 87.000 dolar itu katakanlah 10.000 gitu ya, berarti 870 juta ya, mungkin ya mahal juga, tidak murah juga. Even bagi orang US yang rata-rata gajinya setahun 100.000 US dollar, ya ini gaji mereka setahun ya, average ya, tentu kita nggak bicara seperti bilioner Elon Musk begitu, beda lah, tapi rata-rata average 10.000 dolar, 100.000 dolar ya ini kerja setahun cuma dapat satu BTC. Nah, ini kita lihat sehingga implikasinya juga tidaklah aneh jika dengan yang besar, nah itu Pak yang besar. Jadi
ketika kemarin dibilang oke crypto crash, saya lihat dulu sebentar, crashnya dalam apa? Jadi ibaratnya begini, oke, loss dari saya kalau publik mungkin nanya, oh crash artinya sampai nol. Tidak. Bisa dilihat sendiri harganya masih mahal. Tapi tentu ketika Anda misalnya beli di 100.000 US dollar, kemudian sekarang harganya hanya 80.000 dolar, tentu loss 20.000. Artinya juga besar juga itu, kan di situ ya. Nah ini kita lihat angkanya cenderung jam, walaupun turun lagi. Angka jam terus turun lagi. Nah yang kemudian cara rasio stabil. Nah yang menarik di sini kita lihat sekarang average-nya adalah jamnya tinggi, betul. Dengan window seperti ini. Nah untuk kripto ternyata makin setelah COVID, apa contagion-nya masih makin tinggi transmission. Kita lihat nih dimensi 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun tadi challenge-nya adalah kalau 5 tahun setelah COVID itu macam-macam. Bagaimana saya bisa mengontrol variabel ini spesifik COVID? That's very good questions. Yang menjadi challenging. Bagaimana saya memfilter variabel COVID dengan variabel misalnya Rusia-Ukraina War, kemudian variabel eh, Gaza War, nah seperti itu. Atau kemudian Trump Trade War, Intervention, pengenaan tarif, kemudian case Venezuela, kemudian mungkin threat ke Greenland, kemudian disruption ke dunia. Nah, itu menjadi kajian. Tetapi balik lagi karena ini ex ante ex post analysis, saya masih perlu data di situ. Nah, di sini BTC ke G7, BTC ke G20, BTC ke BRIC. Nah, ini kita lihat walaupun contagion-nya semua jamnya tinggi loh. Jadi kita lihat perubahannya. Kalau ini misalnya cuma 10% mungkin oke, nggak terlalu signifikan, tapi data menunjukkan cryptocurrency ini makin serius. Kalau saya bilang nilainya masih tinggi. Balik Nah, sehingga di sini kita bisa lihat jamnya ini lumayan signifikan. Transmission chance-nya, nah sebentar, ini di sini 165, kemudian 86, kemudian 83. Nah, sementara itu kalau dibandingkan ke eh, negara apa G7, jadi kita lihat G7 ini paling tinggi, kemudian baru G20, baru BRICS masih relatif rendah. Ya mungkin BRICS tidak terlalu banyak dominasinya ya. Tapi bagaimana kalau negara ke kripto? Ternyata sama juga. G7 berpengaruh ke BTC. Sehingga dari sini yang bisa kita baca adalah ketika kripto menjadi alternatif investasi, indikasinya adalah lebih banyak peralihan dari pasar modal J7 yang tercermin dari indeks ke kripto. Nah, daripada pasar modal di negara G20 atau negara BRICS, at least dari data yang angka dan yang kita munculkan. Tetapi betul, trennya itu semakin indikasinya semakin eh, semakin terkini, semakin banyak yang mengalihkan. Jadi cryptocurrency menjadi salah satu alternatif investment di sini. Dan di Chicago pun kita bisa melihat bahwa sudah menjadi salah satu derivatif di sini. Kita bisa lihat sendiri BTC Futures di Chicago Mercantile Exchange ini Bitcoin. Jadi mungkin kalau kita tidak suka dengan kriptonya, di Chicago pun sudah resmi menjadi salah satu kita bisa lihat Bitcoin Futures. Nah ini derivatifnya sudah ada. Begitu. Jadi kalau masih pro kontra komoditi dan kita tahu bahwa CME ini salah satu word derivatif. Kebetulan disertasi saya waktu itu derivatif electricity ya. Jadi saya cukup familiar dengan materi derivatif terlepas dari pro kontra apa good and bad, tapi derivatif ini juga bisa jadi salah satu alternatif investment maupun hedging dan ini ada. Jadi futures dari kontrak derivatif dari Bitcoin-nya. Nah, kembali balik lagi ke angka tadi, kita melihat jadi BRICS ini relatif jamnya ke kripto relatif rendah. Nah, itu. Jadi tadi kalau agak flashback lagi ya,
kalau kita lihat di angka empirical di antara equity market, yang kemudian kita lihat case Indonesia, ya, kita lihat di sini bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS ini apa secara data juga mengindikasikan juga make sense dalam hal make sense menurunkan contagions, menstabilkan lah dalam konteks ini dibandingkan dengan negara lain. Terlepas tadi dari aspek Polexosbud yang mungkin di luar konteks saya yang saya coba memahami di sini. Agak berbeda dengan G7 dan masuk akal memang Indonesia dengan G7 kan memang masih jauh ya gitu. Kita G20 tapi bukan G7. Nah itu. Dengan ke BRICS tentu saja lebih terkait di sini dan data menunjukkan ada indikasi dari indikasi pasar uang ya indeks sahamnya saling apa negatif. Nah ini yang tadi kita kaji di sini. Nah ini kita lihat cenderung menstabilkan. Nah sementara untuk kripto, nah implikasinya apa? Oke lah, kita mungkin tidak suka sama kripto, tetapi kita bisa lihat di sini contagion ini saya publish di sebuah paper dan kemudian paper itu temuannya adalah kriptonya tidak contagious to Asian financial market. Mungkin bisa lihat. Tapi perlu diingat, itu data sebelum COVID. Ya. Dan ini juga saya presentasikan dengan prod. Bukan artinya tidak konsisten, memang time-nya berbeda. Dan modelnya juga berbeda. Tetapi indikasi yang masuk akal. Karena kita lihat setelah apa sebelum COVID itu contagion index-nya kecil. Jadi sebetulnya secara benang merah justru konsisten. Artinya sebelum COVID, cryptocurrency sepertinya iya menjadi aset serius, tetapi belum ada indikasi menginfeksi pasar saham. Tapi sekarang yes, karena jam ini. Jadi artinya ke depan apa? Ke depannya kalau kita regulator, kripto tidak mungkin bisa dihindari. Ya. Jadi dengan makin besar. Tetapi yang baik adalah kita manajemen. Jadi jangan sampai misinformation, kemudian menjanjikan itu pasti untung. No, no, no. Saya sendiri juga pernah ketemu dengan CEO Bitcoin Indonesia sebelum COVID. Waktu itu bicara dengan teknologi blockchain, beliau bisa menjelaskan yang diguaranti adalah beli keaslian Bitcoin. Nah, saya juga nggak tahu itu mungkin teman-teman yang di bidang computer science lebih tahu blockchain jadi bisa verifikasi. Tetapi yang jelas dengan market cap yang besar ini menjadi apa ya menjadi suatu hal yang semakin serius dan kalau saya di posisi regulator maupun bank saya harus waspada karena gimana pun juga di Chicago Derivative Exchange Mercantile sudah jelas ada kontrak derivatifnya. Nah itu semakin memperbanyak pihak-pihak yang bertransaksi di situ. Nah, tes ya oke. Terus kemudian di sini yang bisa kita lanjutkan adalah yang di Nah, kita kaji lebih mendalam lagi ya, raw series, kemudian ini bagaimana dengan Ukraina. Nah, balik lagi perang Rusia-Ukraina. Balik lagi saya tidak berkomentar aspek politiknya ya di sini, tapi karena itu berpengaruh dan ternyata kalau untuk Ukraina kita lihat BTC 77 juga makin tinggi. Kita lihat nih. Ya, ya, COVID berbeda ya, cut-off-nya COVID Januari 2020, kemudian Rusia Ukraina di sini. Nah, kita lihat raw, kemudian nah, tapi untuk perang Gaza malah tidak terlalu. Nah, ini. Nah, apakah bisa jadi advantage atau disadvantage? Nah, itu point of view-nya tentu bisa berbeda. Tapi ini kita melihat bahwa justru malah turun. Mungkin juga penggunaan BRICS apa di negara BRICS Bitcoin tidak sebesar di negara-negara yang G7. Nah, apakah bisa opportunity maupun challenge tentu ada pro kontranya nih. Bisa juga jadi salah satu, tapi tadi market partisipan yang bertransaksi di pasar kripto harus tahu betul. Nah, sama seperti pasar saham. Jadi biar istilahnya tidak gambling masuk tanpa pengetahuan itu tentu berbahaya. Jadi dan bukan
bukan cuma kripto saja, tapi pasar falas, pasar saham, pasar komoditas itu karakteristiknya berbeda. Walaupun angkanya ada sekarang ya. Jadi kalau kita lihat, oh seolah mudah ya Excel dihitung trennya, tetapi realitanya tentu tidak semudah itu Ferguson kalau bahasanya kan ya. Tapi apa kita harus kaji lihat signalnya. Nah, yang agak kompleks sebetulnya di kripto adalah fundamentalnya ini menjadi big questions gitu. Sementara kalau saham kan ada oh perusahaan ini financial rationalization, walaupun financial rationalization juga banyak kelemahan. Kemudian di komoditas ada kita lihat underlying, misalnya kopi, kopi dunia lagi naik atau turun, emas lagi naik atau turun. Nah, kemudian itu yang kira-kira mungkin bisa sekelebat saya tampilkan di sini ya. Jadi apa? Balik lagi ke yang coba kita pahami, jadi financial contagion yang saya adopt dari kasus equity dan currency market ini adalah kita mencoba mencari salah satu indikator ekonomi dan keuangan yang mencoba menjelaskan apakah terjadi transmissions atau bahasa contagion adalah tidak sekedar movement tapi adalah transmission dan juga shock transmission lebih tepatnya. Jadi shock di satu market mengalir ke shock yang lain. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau kritik misalnya, oh ini masih umum, kurang spesifik, lewat channel mana? Di teori ekonomi saya tahu ada moneter, ada monetary shock, ada juga business shocks atau cycle. Setuju. Nah, salah satu kelemahan yang belum saya kembangkan lebih jauh lagi adalah channelingnya lewat mana. Nah, itu bisa. Karena contagion ini adalah indikasi awal, kan seperti gunung es. Nah, kemudian ketika di dicek apakah lewat monetary policy, money beredar, atau mungkin melewati inflasi, interest rate parity, atau kemudian melalui apa eh, mungkin banking risk, atau mungkin apa bisa juga melalui falas dengan connectingnya, atau mungkin juga terkait dengan komoditi karena terkait listrik. Nah, ini akan menjadi kajian yang menarik di sini. Nah, tetapi balik lagi, ada trade-off. Ketika nanti semakin detail, bisa aja nanti apa kesimpulannya jadi semakin kompleks karena terlalu banyak yang dites. Nah, ini sebagai peneliti tentu kita harus balance ya yang mana. Jadi arah berikutnya adalah channeling where indications. Tapi channeling juga banyak. Jadi mungkin possibility-nya yang bisa dikembangkan adalah channeling lewat monetary system atau fiskal atau mungkin FDI bisa atau mungkin juga menggunakan endogeneity seperti misalnya instrumental variables, kemudian juga pseudo matching score, kontrol-kontrol atau regime switching, dan masih banyak lagi. Bagusnya di situ. Begitu kita kembangkan, oh ternyata banyak. Nah, yang saya kerjakan terakhir bersama juga dengan rekan Pak Fitra, ada yang menarik. Yang kita coba di Indonesia itu ternyata contagion-nya itu ke beberapa variabel ekonomi. Nah, ada yang signifikan, ada yang tidak. Nah, ini menjadi future issue untuk channeling. Nah, itu yang masih bisa dieksplor lebih lanjut. Ini balik lagi di Mas ini kompleks, tapi thanks to machine learning ya, juga mungkin teman-teman kalau masih ingat juga sebetulnya di 10 tahun yang lalu kita juga sudah ada machine learning. Kalau ingat tahun 90-an atau 2000 ketika menghitung regresi kita harus manual, sigma apa, kemudian dengan Excel sekarang sudah canggih juga. Itu kan juga agak machine learning ya. Nah, ini contagion model di Mas ini juga perkembangan sehingga kita bisa fokus ke economic and finance analysis yang mana kita bisa evaluasi jauh, tapi ini indikasi awal yang sudah cukup baik. Kita lihat trennya bagaimana contagion crypto atau contagion equity before after COVID. Dan saya baru saja masih ingat waktu saya menulis paper ini, saya bilang oke, Trump trade intervention ternyata berkembang menjadi geopolitical risk. Nah, ini mungkin Pak Fitra lebih bisa menanggapi terkait geopolitical risk ataupun juga terkait mengenai apa international trades. Ya, mungkin dari saya itu
Mungkin tanya jawab. Silakan komentar ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Rangga ya. Kita ulas sedikit sebelum ada sesi tanya jawab. Eh, yang pertama terkait dengan modelnya, ini adalah model yang sebenarnya sangat praktis ya. Eh, jadi di satu sisi memang ada justifikasi akademisnya, tapi di sisi yang lain dari sisi kepraktisan ya untuk plug and play ini sangat sangat apa berguna ya. Jadi modelnya itu kan basisnya VAR ya, vector autoregressive dan model-model yang berbasis persamaan simultan seperti ini biasanya em, tidak perlu justifikasi teori eh, yang kuat ya untuk memasukkan variabel-variabel. Jadi kita bisa masukkan variabel-variabel yang em, banyak gitu kan. Jadi dan di satu sisi itu menjadi kelemahan, tapi di sisi yang lain menjadi kekuatan karena dia praktis dan dia bisa menceritakan apapun permasalahan yang ada di dunia ini asalkan ada datanya. Nah, selain yang tadi disampaikan Pak Rangga ya, model-model VAR yang kemudian berkembang lagi menjadi basis dari Dibol-Yemas, eh, beberapa yang pernah saya pakai juga dulu waktu pakai buat kita forecast eh, juara Premier League ya pernah juga sama Pak Rangga tuh dulu. Dan ternyata ternyata eh, kalau bisa dibilang akurasi 90% lah. Karena waktu itu kita forecast juara Premier League ya. Waktu itu kita buat forecastnya tahun berapa ya? Tahun 2016 ya apa 2017. Nah, forecast Sebelum kita COVID ya. untuk EPL itu juaranya waktu itu salah satunya Liverpool ya. Liverpool juara antara 2019 2020. Forecast kita tahun 2018 tuh. Dan ternyata 2019 itu cuma beda 1 poin dengan Manchester City dan 2020-nya juara. Gitu. Jadi bisa dibilang akurasi modelnya 90%. Dan dengan model yang sama, itu saya pernah pakai juga untuk eh, nggak sering-sering sih, tapi pernah saya pakai. Ketika waktu itu saya masuk ke em, menjadi apa ya di ekonom di sektor keuangan di salah satu perusahaan sekuritas, itu langsung saya pakai modelnya untuk forecast harga saham. Jadi pembukaannya berapa, waktu itu forecast untuk penutupan. Nah, memang banyak yang menyaksikan. Ini bahkan ada senior apa namanya researcher dia bilang not in my 30 years of time ya in the stock market ada yang pernah bisa melakukan itu. Biasanya kita pakai range. Ya, tapi sama kayak ada ada suatu kelebihan yang dimulai dari ketidaktahuan. Jadi saya nggak ngerti bahwa itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena ada cerita yang lain ya. Ada satu bapak-bapak menang ultramaraton 800 kilo kalau nggak salah. Dia seorang petani ya. Terus dia juara satu. Bedanya sama juara duanya beda 10 jam. Kenapa dia bisa juara? Dia nggak tahu bahwa dalam dalam berlari ultramaraton itu boleh tidur. Jadi dia nggak tidur-tidur. Dia lihat bahwa kalau tidur berarti kalah. Berarti nggak bisa bersaing lagi. Nah karena ketidaktahuan itu dia menang. Nah sama. Saya juga ada unsur ketidaktahuan waktu pertama kali masuk ke apa perhitungan-perhitungan atau analisa-analisa saham ya. Saya forecast dan itu angkanya tepat 100% ya di di apa penutupan. Cuma memang untuk melakukan itu agak tiring ya, makanya saya nggak melakukannya lagi. Nah, tidak hanya di apa Premier League terus apa di sektor keuangan ya di apa saham forecast saham. Yang terbaru waktu itu ketika diminta untuk menghitung dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi dari bencana Sumatera. Jadi ada eh, apa? Ada inilah ada em, permintaan ya dari pemerintah waktu itu untuk menghitung ya dampak ekonomi dari bencana Sumatera itu berapa puluh triliun sih dana recovery-nya. Nah, waktu itu saya pakai apa kombinasi ya antara model general equilibrium untuk impact analysisnya dan untuk response functionnya, impulse response functionnya memakai vector autoregressive
sampai kemudian dikombinasikan, dikalibrasikan dengan beberapa data gempa dan seterusnya, data asuransi, muncullah angka 51 triliun rupiah. Jadi kalau dengar Pak Presiden bilang 51 triliun rupiah, most likely itu angka saya yang dihitung, yang dipakai. Jadi itu berguna juga. Dan ternyata itu justified ya, karena di lapangan ternyata BNPB dan PU menghitung juga angkanya 51,8 triliun rupiah. Jadi justified. Dan beberapa yang terbaru penggunaannya ya, karena ini ya sangat wide ranging ya. Penggunaannya VAR itu juga kemarin saya pakai untuk menghitung risiko geopolitik ya, dampak terhadap em, GDP Indonesia. Waktu itu ada risiko geopolitik akibat dari Venezuela, terus kita membuka beberapa skenario dan dari scenario-scenario itu dirancang dengan model VAR ya, dan bahkan sekarang kita ada variabel yang disebut variable geopolitical risk, itu dimasukkan semua di sana, itu bisa juga dihitung. Yang terakhir eh, juga ada ini Trump shocks ya, itu juga juga bisa dihitung ya, shock dari apa yang dilakukan oleh Trump ya, yang ternyata berkorelasi dengan pergerakan dari USD 10-year yield. Penjelasan lebih lanjut mungkin nanti di kesempatan lain. Dan bahkan yang paling anyar itu shock dari MSCI kemarin tanggal 28 Januari. Itu juga bisa kelihatan tuh dampak-dampaknya dan seterusnya. Jadi ini model yang sangat praktis dan pragmatis ya, bisa digunakan di segala tempat. Nah, yang menarik tadi dari temuan Pak Rangga adalah model-model atau cryptocurrency yang dulu mungkin belum kelihatan eh, kemungkinan contagious-nya, tapi sekarang mulai lebih eh, mungkin bisa lebih besar dampaknya ya, karena sekarang banyak juga investor-investor institusional yang masuk ya untuk masuk membeli kripto kayak BlackRock dan seterusnya, sehingga dia memiliki tabiat dari equity market juga to some extent. Nah, jadi dulunya cryptocurrency itu investor yang paling banyak adalah investor retail. Tapi sekarang juga masuk banyak investor institusional. Sementara di stock market, terutama di stock market di Indonesia, dulunya lebih dipenuhi oleh investor institusional. Tapi sekarang retail juga udah mulai banyak. Sehingga ya kalau dari temuannya Pak Rangga tadi terjustifikasi bahwa ada sedikit konvergensi atau korelasinya lah antara equity market dengan cryptocurrency, meskipun mungkin nggak terlalu besar, tapi di kemudian hari bisa jadi nih highly correlated. Apakah dia contagious? Tadi juga disampaikan sama Prof. Rangga bahwa mungkin masih belum ya, ada co-movement mungkin ya di jangka pendek ya. Tapi di jangka pendek belum ada faktor contagious ya, karena ini juga terutama untuk pasar Indonesia ya. Itu tadi kan datanya pasar Indonesia juga ya, market di Ya, Indonesia ya, Pak Rangga ya. ya. Situ Market. ada yang Indonesia Equity Market Only, yang kripto itu Indonesia bagian G20. Nah, jadi kalau untuk yang em, Indonesia, tadi Pak Rangga juga bilang eh, kemungkinan contagious-nya agak terbatas karena memang weight kita memang nggak terlalu besar. Kalau yang kita bicara MSCI misalnya, weight kita di MSCI itu nggak sebesar negara-negara lain ya, sehingga ketika ada risiko sistemik kita mungkin relatif tertinggal. Tapi di sisi yang lain, di tengah-tengah eh, ketertinggalan gitu, kita juga sebenarnya mesti worry ya. Meskipun mungkin nggak contagious di jangka pendek, tetapi potensi keuntungannya nggak besar ya, ketika ketika yang lain untung ya kita nggak pernah untung gitu. Ya untungnya kalau kita pada saat mereka rugi kita nggak rugi banget gitu. Nah itu juga mungkin menarik ya untuk dibahas dari temuan-temuan Pak Rangga tadi. Silakan kalau ada dari peserta partisipan hari ini yang mau bertanya, kita buka sesi untuk 10 menit ke depan. Assalamualaikum Bang Fitra, Prof. Rangga. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Pak Yusuf. Bagaimana? Waduh, salam hormat dulu ini kita. Waduh. Mohon izin belajar ini. Izin agak basic pertanyaannya nggak apa-apa ya Prof. Rangga ya. Silakan, silakan. Bebas, bebas. Eh apa?
Tadi menarik ya. Sebelum ke hubungan antara stok dengan kripto ya tadi ya. Ya. Saya ingin bertanya dulu tentang kripto ini, karena ini kripto kan sebenarnya sebuah anomali ya. Dia menjadi secara resmi dia adalah uang begitu, tapi tanpa bank sentral, tanpa otoritas moneter yang mengelolanya begitu ya. Tapi kemudian dipercaya oleh banyak pihak begitu ya, dipercaya oleh banyak pihak. Dan kemudian sekarang menjadi, nah tapi yang menarik adalah ketika orang-orang menggunakan kripto ini, ya, eh, walaupun dia pada awal ini terutama misalnya Bitcoin lah gitu ya, kita ambil sebutnya Bitcoin lah. Bitcoin ini meskipun awalnya didedikasikan oleh si siapa tuh, Satoshi ya, Satoshi Ya. Nakamoto itu, dia dedikasinya itu adalah sebagai uang yang bisa dipercaya begitu ya. Tapi kan kemudian prakteknya kita melihat ini lebih menjadi apa ya, eh, tempat untuk orang melakukan dalam tanda petik investasi, eh, yang kalau kita lihat sangat lekat dengan spekulasi gitu ya Prof ya, untuk mencari capital gain, kan artinya dia lebih kemudian menjadi sebuah aset baru dibandingkan sebagai mata uang alternatif gitu ya Prof ya. Nah ini eh, bagaimana kita melihat fenomena ini ya, sebuah mata uang ya yang kemudian akhirnya lebih menjadi aset finansial baru begitu. Kita gimana memandangnya Prof ya? Dia tidak, saya nggak tahu ya, apakah memang benar kripto itu benar-benar digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana halnya dolar atau euro atau yang lain begitu ya. Tapi saya lebih melihat kripto ini jadi diperdagangkan ya, tradingnya itu benar-benar hanya untuk mendapatkan capital gain saja begitu ya, bukan untuk eh, alat pembayaran begitu ya. Nah, ini kalau Prof. Rangga memandangnya bagaimana? Kenapa uang seperti kripto ini sekarang malah justru lebih menjadi alat spekulasi ya untuk mendapatkan capital gain jangka pendek begitu ya. Nah, tadi yang Prof sampaikan tadi ya, yang Prof Rangga sampaikan tadi bahwa terlihat ada tanda bahwa investasi di stok ini bisa berpindah atau mungkin ada keterkaitan yang kuat lah ya, setidaknya ya korelasi yang kuat dengan kripto. Ini kan memang menunjukkan ya bahwa investor ini memperlakukan keduanya, antara stok dengan kripto ini sebagai sebagai sama-sama alat untuk mencari capital gain gitu. Mana yang lebih menguntungkan ya, capital gain return di stok atau return di ini yang lebih menguntungkan. Nah, itu mereka kemudian berpindah begitu. Hmm. Itu apa? Eh, Terakhir ini terkait dengan kripto lagi, dengan kripto lagi. eh, kita tahu bahwa kripto itu, saya kurang paham selain Bitcoin, Prof ya. Maaf nanti mohon Ya. diluruskan kalau ada yang salah. Saya tahunya kripto itu cuma Bitcoin doang. Kalau Bitcoin itu kan oleh si Satoshi itu kan dibilang dia jumlahnya terbatas. Ya. Hanya 21 juta unit kalau saya nggak salah. Sekian juta unit, 21 juta unit atau berapa lah gitu ya. Dan sekarang katanya posisinya sudah di 20 juta koma sekian lah begitu ya. Sudah mendekati akhir begitu ya. Jadi udah tinggal sedikit sekali Bitcoin yang belum ditambang. Ya. Eh, Artinya udah udah supply supply dari Bitcoin sudah mendekati nol begitu ya. Supply tambahan dari Bitcoin. Nah, kemudian itu dijadikan, kita kan melihat ya, kalau dalam dalam sudut teori moneternya, Bro, ya, dalam sudut teori moneter, mata uang yang jumlahnya terbatas itu memberikan stabilitas nilai. Justru mata uang yang dicetak terbatas itu justru memberikan stabilitas nilai.
Tapi kita kalau lihat kripto, kalau lihat Bitcoin, gitu ya, ketika jumlahnya terbatas, justru dia nilainya menjadi semakin tidak stabil, bergejolaknya luar biasa dan kecenderungannya bubble begitu. Cenderungannya harganya naik terus, bubble terus. Kita tahu lah itu bubble gitu ya, itu jelas-jelas bubble ya. Harganya sangat tidak normal gitu, kenaikan itu sangat tidak normal. Nah ini apakah memang dari fenomena itu bisa dibuktikan bahwa memang benar-benar Bitcoin ini memang bukan uang berarti, Bro? Berarti memang benar-benar alat spekulasi murni ya. Nah, ini mohon mohon pencerahan ini ya. Oke, Oh ya, satu buat Bang Fitra nih. Ah, ada pertanyaan juga. Boleh ya buat moderator? silakan silakan. Pertanyaan buat moderator. Juara juara Premier League tahun ini siapa, Prof? Bang Fitra. Arsenal bisa juara kan ya? Atau jangan-jangan dijaga lagi sama City? Sama satu lagi, defisit anggaran. Defisit anggaran tahun ini tembus 3% nggak kira-kira? Oh, itu ada pembahasan nanti tuh. Di luar ini. Oke, oke. Nah, Baik, untuk makasih. Makasih, Prof. ya, Rangga, Bang Fitra. ya saya sedikit nanggepin sebelum ke Prof. Rangga ya, soal kripto yang sekarang sebenarnya kalau berdasarkan peraturannya kan nggak boleh sebagai alat tukar ya. Jadi memang masih sebagai komoditas. Nanti Prof. Rangga yang akan bahas teknisnya. Tapi kalau kita bicara kripto itu tidak akan ada fondasi ajaknya ya, nggak ada fundamentalnya dibandingkan dengan equity market. Nah, cuma eh, memang pada akhirnya tabiat apa kripto dengan equity market itu sekarang mulai lebih konvergen karena pun juga banyak institutional investor yang mulai masuk juga ke cryptocurrency. Kalau dulu kan sangat apa berbeda ya antara kripto dengan equity market sehingga untuk para apa dari eh, buy side ya, terutama para fund manager juga menggunakan ini salah satunya kalau misalnya mereka punya ada portofolio kripto sebagai bagian dari em, apa eh, ini sih menyeimbangkan portofolio ya. Jadi ketika ada equity yang jatuh, drop, biasanya kripto yang naik. Tapi sekarang udah mulai highly correlated. Terus untuk ya siapa yang juara kayaknya nggak tahu ya, kita belum hitung lagi. Ya. Untuk defisit anggaran itu nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Oke, Ya, silakan Prof. Rangga. terima kasih. Mungkin saya jawab dari sepak bola yang lucu dulu. Ini kalau jawab sepak bola juara agak susah ini, karena kita harus disclose kita fans klub mana ini. Jadi takutnya bias ini Pak Witra. Oke. Jadi untuk kripto, terima kasih. Tadi pertanyaan Pak Yusuf dan Pak Fitra bagus sekali. Saya coba jawab satu-satu ya. Jadi pertama yang mengenai apakah kripto itu uang, dari awal saya waktu itu juga sebelum COVID saya bagian penyusunan tim di Bapepti ya, tim ahli yang saat itu masyarakat sebelum COVID sempat eh, bingung payung hukumnya apa, kripto legal atau tidak. Dari itu kajian. Jadi jawabannya akhirnya muncul SK Bapepti. Jadi di Bank Indonesia di bawah Kemendak ya, Pak Fitra mungkin bisa koreksi ya, Bapepti badan di bawah Kemendak. Eh, Sah sebagai komoditas ya. Jadi bukan sebagai uang. Dan itu best practice di mana-mana. Karena kalau uang itu ada jaminan negara. Satu. Jadi ini pun di kelas ada paper dari Law Harvard selalu menyebabkan cryptocurrency itu bukan uang. Karena tadi kan ada tiga kriteria ya. Store of value, medium of exchange, kemudian unit of payment. Tapi dia sebagai komoditis. Paling gampang itu batu ake. Jadi sebetulnya batu ake itu juga volatile. Kalau saya ingat teman saya ada yang waktu itu tangannya cincin 10 penuh semua jualan batu ake. Nah itu juga seperti itu. Artinya legalnya saya bilang, saya nangkapnya adalah dia bukan uang, tapi orang boleh transaksi sebagai komoditas. Kalau sebagai komoditas terserah. Eh, Kita jual beli pakai emas, pakai batu ake, atau kalau yang di jackpot Hongkong misalnya pakai koin chip atau pakai apalah yang sekarang udah namanya token itu tergantung kesepakatan dan penggunanya banyak. Dan kemudian kan menjawab spekulasi, saya mendapatkan juga dari Pak Fitra, eh, bisa jadi benar Bitcoin itu cenderung spekulasi, tapi menjadi kompleks karena ketika kita melihat sebagai portfolio. Agak melebar sedikit. Pertama saya ngajar di Jepang itu saya kaget juga, loh
surat hutang pemerintah Jepang itu kok bunganya itu hampir 0% gitu loh. 0, berapa. Tapi kok laku keras. Ini saya bingung. What happened? Ngapain gitu loh sebagai kita investor ya. Apa? Why? Jawabannya ada dua. Satu, oke itu masyarakatnya sendiri. Tapi sekali lagi dengan banyak pilihan kan kita tidak senaif itu. Pasti orang wajar ketika saya memberikan eh, beli surat utang, saya pengen return. Ternyata jawabannya adalah yang masuk akal dan kuat itu adalah mereka membeli surat utang pemerintah Jepang bagian dari portfolio. Jadi untuk hedging. Artinya misalnya portfolionya dirasakan terlalu agresif, misalnya dia punya di US, Jepang akan menetralisir. Jadi ada portfolio risk reduction. Tapi jadi bukan secara single assets. Dari itu saya menjawab, oh Jepang itu laku. Artinya kalau Jepang misalnya menjadi agresif seperti US, mungkin malah tidak menarik dan tidak laku untuk global investor. Karena saya bandingkan capital market ya, karena saya pernah ujian CFA level 1 di 2, 1 dan 2 di Jepang. Kok dulu di Australia malah kurang populer. Jepang, Tokyo malah lebih populer. Jadi bahkan di atas London market cap. Jadi pasar Tokyo dunia, Tokyo itu Jepang sangat kuat karena investor dunia sepertinya mengincar juga bagian portfolio. Jadi kalau Eropa tinggi, nah kalau Jepang istilahnya menghilangkan unitnya tadi bunga dan memang yen dianggap salah satu yang stabil ya, diterima lah di dunia lah. Pengalaman saya ke money changer kalau bawa yen kemana-mana diterima lah di US, di Australia, di Eropa. Bahkan saya ingat di Polandia waktu itu ya dia terima yen di money changernya. Sekarang sih lebih gampang alhamdulillah pakai kartu. Apa? Jadi itu sehingga Bitcoin ini agak susah bicara dia spekulasi. Jangan-jangan dia beli Bitcoin yang volatile tapi untuk risk netral dari aset lainnya yang volatile sehingga totalnya net off. Nah, itu bisa jadi. Jadi kita tidak bisa terjebak sebagai single asset. Karena yang kedua kita lihat betul Bitcoin itu crash jatuh. Sekarang kita lihat ini Pak live ya. Teman-teman bisa lihat ternyata Bitcoin itu walaupun crash masih tinggi nih. Nah, ini kita harus cermat melihatnya ya. Artinya ketika kita melihat sebentar, 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 sebentar. Sebentar. Kita minta melihat ternyata walaupun jatuh tapi nggak sampai nol begitu. Ini kita lihat ya. Jadi kita lihat tadi saya sebut harganya masih $80.000 loh. Ini kita lihat. Oke, sebentar, sebentar. Nah ini, mungkin teman-teman masih ingat waktu kita jadi dibilang bubble enggak, tapi kalau dibilang jam terus bubble itu, sorry, ini mungkin kita samakan dulu persepsinya. Bubble mungkin kalau ini drop ke nol. Jadi kita lihat kalau kita belinya di sini, jelas istilahnya amsyong di sini. Sekarang kita amsyong. Nah ini mungkin yang loss. Tapi harganya masih, karena saya ingat Pak, sebelum COVID, itu saya mulai meneliti kripto di bawah 40.000. Jadi saya curiga jangan-jangan ini yang teriak-teriak juga orang yang sebetulnya kaya, dia istilahnya berharap naik, loss gede, dia teriak kenceng gitu loh. Karena ini masih tinggi terus terang, masih 80 loh. Kecuali kalau ini drop sampai di bawah. Karena saya ingat betul waktu itu awal-awal Bitcoin itu sebelum COVID saya udah ngejar di Jepang ini sudah mulai belum $40.000 gitu. Itu pun bagi saya udah mahal ya. Jadi saya ada teman PhD yang di Macquarie orang Indonesia, beliau bilang waktu itu beliau untung besar karena beliau iseng aja belinya di sini. Nah kemudian apa harganya naik $10.000 dia udah 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 naik. Tapi kayaknya ini mungkin dalam arti jika definisi bubble-nya diartikan di level 100.000, yes. Jadi, oh naik terus turun begitu. Tapi di sini Pak, semuanya kita lihat masih tinggi, gitu loh. Kita lihat ya ini, kita lihat kacamatanya ya. Nah, jangan-jangan yang teriak-teriak itu ini dia berspekulasi ke 200 drop. Jadi artinya begini, jangan berpikir Bitcoin itu safe, jangan juga berpikir terlalu bahaya. Kita harus lihat dua sisi. Ini nih saya bilang netral. Jadi saya eh, berkali-kali mengajarkan mahasiswa hati-hati. Hati-hati dalam arti jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu berani. Nah, kemudian ketika tadi Pak Yusuf mengatakan bahwa Bitcoin, cryptocurrency apa hanya tahu Bitcoin, tidak salah juga Pak. Karena memang beberapa paper ilmiah itu ketika bicara kripto sampelnya hanya Bitcoin karena market cap-nya paling besar. Tadi yang saya tunjukkan di coin market cap 1,7 triliun gitu loh. Jadi ini bubble dalam arti dia jatuh di bawah 100 ya. Jadi
tidaklah salah kalau kita Bitcoin identik dengan apa? Dengan sorry, kripto identik dengan Bitcoin. Nah, kemudian mengenai tadi kripto ini adalah aset yang bukan-bukan. Jadi apakah bukan komoditas, bukan eh, moneter, bukan apa uang atau falas lah kita bilang forex lah kita anggap forex itu betul terkaji secara ilmiah. Jadi ini saya kaji dengan Pak Doni yang sekarang sudah jadi Prof. Itu paper saya dan Pak Doni sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi kita mencoba mengevaluasi secara time series analysis apakah dan ini open access ya, jadi artinya saya tidak copyright ya. Teman-teman bisa Google dan download free karena open access. Eh, Artinya bahwa kita mencoba dengan paper komoditas, currency, apakah property return-nya mereka cenderung mirip. Pakai ARMA 2,2 atau regresif, kemudian Lagarde. Ternyata jawabannya bukan-bukan nih. Betul, jadi istilahnya inkonklusif hipotesis bahwa cryptocurrency ditolak, bukan ditolak ya, tidak bisa diterima, bahasa saya gitu. Kemudian hipotesa bahwa cryptocurrency adalah komoditas juga tidak bisa diterima. Nah, begitu bahasa ilmiahnya ya. Ya intinya bukan-bukan lah. Nah, tetapi apa? Sisi positifnya ternyata cryptocurrency meningkatkan market efisiensi. Tetapi kalau kita bicara behavioral finance bias, menariknya adalah jadi walaupun secara time series bukan-bukan, tetapi behavioral finance-nya menyerupai. Artinya apa? Dia adalah kelas aset yang baru. Nah, karena investornya bingung, bukan bingung ya, mungkin belum menemukan yang firm ya, karena masih menebak-nebak gitu ya. Jadi istilahnya karena tadi fundamental juga susah, walaupun beberapa paper mencoba mengaitkan fundamental dengan supply listrik, dengan tadi blockchain itu, apa teknologi blockchain. Nah ini familiarity sama disposition effect biasnya ada, gitu. Sehingga secara umum betul. Jadi kalau saya bilang bukannya apa investor itu cenderung underestimate risk das sehingga misestimate future rise. Jadi menggampangkan lah. Yang saya bilang tadi kita lihat harganya kompleks. Waktu dibilang naik belum tentu, dibilang jatuh belum tentu juga. Harganya masih 80.000. Nah ini saya sendiri juga, waduh, ini di satu sisi jadi rumit, di sisi lain kalau sebagai peneliti ya saya tenang-tenang saja karena saya juga nggak main istilahnya 1 juta dolar di kripto. Kalau beneran saya punya di situ mungkin deg-degan begitu. Jadi memang kripto menjadi bagian yang menarik. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau udah menjawab atau mungkin masih ada yang miss silakan. Nah, Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya, Rangga. makasih. Ada lagi, Pak Mas Yusuf, masih ada yang ingin tanyakan? Atau dari... Cukup, cukup, cukup Bang Fitra, Oke, cukup. baik. Dari peserta yang lain udah? I- apa Mas Mas Fitra itu Oh iya, Pak Timotius. eh, Rangga juga ini kan bagus sekali tuh. Saya juga nggak ngeh gitu apa eh, tidak dimasukkan ke Bara sama Nurani ya. Mungkin banyak orang tertarik tapi sayang nggak tahu ada ini apa seminar ini sayang banget gitu loh. Ada kok, Itu Pak oh Timotius. rekamannya nanti di Hah? forward kan Nanti ada kita direkam share, di nanti kita YouTube. share. Ada Nggak YouTube-nya Pak ini Timotius. yang di tempat saya pesertanya nggak banyak atau saya yang salah? Iya, memang nggak banyak, Pak Timotius. Tapi kita share kok ke... Oh Mungkin iya, ini, nggak mungkin ke skip kali ya. mestinya kan mereka tertarik ya. Ini menurut saya kan sangat menarik gitu ya. Nah, kok apa kalau sampai mereka nggak tahu kan sayang banget gitu itu. Gitu. Nanti Nanti, ada rekamannya Pak nanti kita Timotius kalau share nggak salah rekamannya, di Pak YouTube Timotius. ya. Oh ya, tapi kan kalau bisa live kan bisa langsung tanya kalau Oh rekaman iya kan iya cuma iya. dengar aja gitu loh. Ya kan? Iya. Itu Ya, aja Pak Timotius. saya komennya. Sayang Siap. kalau sampai mereka sampai nggak tahu itu. Padahal waktunya kan sudah waktu santai gitu loh. Ya, terima kasih. Saya kira sangat menarik lah. Ya, Saya sih menikmati gitu. Terima terima kasih. kasih Pak Tim, terima kasih Ya, juga Terima ya. kasih sudah Pak. datang. Nanti kita akan share lagi. Mungkin ini nanti kita lebih masif lagi. Tadi saya Ya. udah sebenarnya 2 hari yang lalu udah kita share sih.
Pak Tim Saya belum mungkin nggak knowledge perhatikan. Saya dapatnya malah itu ya, yang apa grupnya Japri. dosen itu ya, anu Rangga. Oh, Dosen aku. Iya, iya, iya. Iya. ya. Oke, terima kasih Pak Tim. Oke, Ya, terima saya kasih, nanti terima kasih. nanti kita adakan lagi mungkin Pak Rangga karena Iya, iya. ada permintaan lagi dari Pak Tim. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Nanti kita share juga rekamannya karena sudah melewati jamnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Prof. Rangga. Mungkin nanti papernya atau ada paper yang bisa di-share nanti mungkin bisa di eh, apa? Bisa di kita broadcast juga sama dengan rekamannya sekalian untuk yang tertarik ya. Memang ini sangat akademik ya, tapi em, kita justru membutuhkan justifikasi akademik ini untuk apa, berbicara hal-hal yang juga praktis ya. Karena kemarin ketika saya buat mengenai beberapa apa perhitungan ya yang tadi saya bilang sifatnya praktis tadi, yang hitungan dampak bencana, MSCI, Trump tariff dan seterusnya. Itu papernya di awal selalu saya kasih referensi akademisnya dan saya hitung, saya kasih metodenya seperti apa ya. Meskipun mungkin nanti ya kan beberapa itu langsung dibaca presiden ya. Mungkin presiden atau Teddy nggak ngerti ya, tapi setidak-tidaknya ada justifikasi akademisnya. Jadi mereka tahu bahwa ini dibuat oleh seorang academician. Jadi relatif lebih solid lah. Jadi bukan sekedar hitungan yang apa out of nowhere gitu kira-kira ada justifikasi akademisnya dan ini sangat bisa dikembangkan ya dengan untuk model-model yang lain karena semakin ke sini kita semakin lihat bahwa risiko keuangan itu semakin besar dan tentunya butuh ya perhitungan-perhitungan yang sifatnya juga tidak hanya memforecast tapi memitigasi ya. Sebagaimana yang juga kita sempat hitung Bapak sekalian ada ada satu proyek penelitian juga yang didesain oleh Dikti bahwa presiden ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu kita sudah hitungkan tetapi di sisi yang lain kita juga em, memitigasi ya kalau misalnya ada risiko keuangan itu lewat jalur mana aja transmisinya itu juga apa kita menggunakan model yang mirip ya dengan apa yang disampaikan Pak Rangga sekarang jadi sangat praktis eh, bisa masuk multivariabel tetapi juga secara akademis juga proven itu kira-kira eh, apa Ya, mungkin tinjauan. sorry, Mas Fitra, saya komen itu waktu COVID itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. Mungkin di Bara, bukan Nurani apa Nurani. Itu ada seminar kayak gitu. Saya lupa pembicaranya siapa. Cuma ada satu statement. Itu kan misalnya saya main nih, kan saya punya password. Kalau saya lupa password saya, habislah saya. Nggak ada Hilang. satupun yang bisa bantu. Ya. Betul nggak gitu? Betul, betul. Bisa hilang. Oh, Itu banyak sekali. Jadi kalau nggak salah itu sudah ada, eh, saya pernah eh, dengar juga ya dari ahli cryptocurrency. Di Samuel Sekuritas kan juga ada ahli tempat kriptonya ya. Itu kira-kira 10% dari total kripto yang beredar iya, itu, iya, iya. itu udah nggak bisa di-retrieve lagi karena pasportnya hilang. Jadi banyak Hmm. ya, yang kejadian seperti itu. Makanya ini Jadi, di satu sisi ini sangat aman, tapi si yang lain nih kita password, kadang-kadang password email aja suka lupa ya. iya, iya. Apalagi password script tuh. Oke. Ya, makasih. Sama-sama Pak Tim. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Nanti kita share. Pak Rangga juga terima kasih udah datang hadir. Ya, sebenarnya sudah di eh, Depok juga ya. Udah Ya. berapa lama nanti di sini? Sampai tanggal 9 tapi minggu ke Malang saya. Ada keynote speech sama visiting Oh, terus lecture. terus balik lagi ke Jabodetabek kapan tuh? Tanggal 6. Oke, nanti mungkin kita bisa atur lagi sama Pak Pak Tim juga nih, sama Sisur Siap, juga nih. siap. Oke, terima kasih. Terima Kita kasih, terima tutup kasih. Terima kasih. pertemuan kita kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Izin live. Ya. sama-sama. Terima kasih.